Perkenalkan, nama saya Niliana Melia Bitala dengan NIM 201196027. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang bilangan bulat. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian pada bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan operasi bilangan bulat. Nah, teman-teman, adapun pengertian bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif yang dimana angka 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya adalah bilangan bulat positif, dan juga bilangan 0 yaitu 0, dan juga bilangan bulat negatif angka -1, -1, -2, -3, -4 dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, teman-teman, ada aturan dalam penggunaan garis bilangan bulat, yaitu yang pertama, bilangan bulat negatif terletaknya di sebelah kiri, sedangkan bilangan bulat positif terletaknya di sebelah kanan. Nah, teman-teman, semakin ke kiri berarti negatif, semakin kecil nilai atau angka tersebut. Nah, semakin ke kanan atau positif berarti semakin besar nilai angka tersebut. Nah, teman-teman, pada bilangan bulat ada beberapa sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat tersebut biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat komunitatif, dan yang kedua, sifat asosiatif. Nah, teman-teman, pada bilangan bulat ada juga beberapa sifat-sifat operatif selain penjumlahan dan pengurangan. Ada juga sifat perkalian. Nah, sifat tersebut biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sifat komunitatif, dan yang kedua sifat asosiatif, dan yang terakhir yaitu sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, teman-teman, sifat operatif penjumlahan dan pengurangan terbagi menjadi dua, yaitu sifat komunitatif dan sifat asosiatif. Nah, yang pertama, sifat asosiatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah C. Di sini kita mempunyai dua contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 1 tambah 2 sama dengan 2 ditambah dengan 1. Contoh soal yang kedua yaitu 5 ditambah dengan 6 sama dengan 6 ditambah dengan 5. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai dua contoh soal. Yang pertama yaitu 2 ditambah dengan 3 tambah dengan 2 sama dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu 15 tambah 20 tambah 5 sama dengan 15 tambah 20 tambah dengan 5. Nah, selanjutnya sifat operasi perkalian, yang dimana sifat operasi perkalian ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sifat komunitatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlakunya A kali B sama dengan B kali A. Contohnya yaitu contoh yang pertama, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Contoh yang kedua,
5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, contohnya di sini kita mempunyai dua contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4. Contoh soal yang kedua 5 dikali dengan 7 sama kali dengan 2 sama dengan 5 dikali 7 kali dengan 2. Yang ketiga yaitu sifat perkalian terhadap pengulangan. Maka berlaku A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai dua contoh soal. Yang pertama 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Soal yang kedua yaitu 7 kali 7 tambah 3 sama dengan 7 kali 7 tambah dengan 7 kali 7. Yang keempat yaitu sifat perkalian terhadap pengurangan. Maka berlaku A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai dua contoh soal, yang dimana contoh soal yang pertama 5 kali 7 kurang 2 sama dengan 5 kali 7 kurang 5 kurang 2. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 7 kali 3 kurang 1 sama dengan 7 kali 3 kurang 7 kali 1. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu sifat operatif pada pembagian. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku jika A, B, dan C jika A, B sama dengan C, maka A sama dengan C per B dengan B sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A dengan A-nya sama dengan 0. Contohnya, nah teman-teman, di sini kita mempunyai dua contoh soal. Yang pertama 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2 sama dengan 6 per 3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 3 kali 7 sama dengan 21. Maka 7 sama dengan 21 per 3. Sekian dari video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.